Jadi saya mau bilang, satu, pembatasan masa jabatan presiden itu inti tadi seperti kan disampaikan oleh Bang Rizal Ramli, dan memang begitulah orang-orang yang belajar ilmu tata negara, membatasi, mencegah agar jangan jadi bajingan. Presiden tidak menjadi penindas. Karena begitu orang menjadi, itu sebabnya Bung Refli pasti belajar, dan saya tahu deh ya belajar gitu. Ini gagasan, kenapa misalnya Amerika itu 4 tahun, orang takut jangan sampai jadi penindas. Ada usulan pada waktu 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, lalu dipilih 4 tahun. Mengapa? Penindas. Kalau lama itu jadi penindas. Itulah akhirnya ya kita memilih 5 tahun. Nah, menurut saya sejarah politik dan sejarah tata negara itu menunjukkan betul bahwa kalau sudah lama dia cenderung jadi tiran. Presiden kalau sudah lama hampir pasti dia tiran. Tidak ada, dan tiran-tiran di dunia ini bekerja dengan 2 cara. Pakai hukum melibas lawan-lawan, dan pakai senjata melibas lawan-lawan. Tidak ada cara lain di dunia ini. Semua tiran begitu menempuh cara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wan Marsal. Wacana terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan masih terus didengungkan, bahkan yang terbaru lagi disampaikan oleh Ketua DPD sebagaimana salah satu rekaman yang beredar di mana Ketua DPD RI Lanyala justru mendesak agar presiden mengeluarkan dekret presiden, dan itu tentunya imbalannya adalah jabatan presiden menjadi 3 periode. Tentu ini luar biasa ya, di tengah gelombang sorotan publik yang luar biasa kepada para elit yang terus menyuarakan atau mendengungkan soal perpanjangan masa jabatan presiden dan juga penundaan pemilu. Namun mereka tetap menyuarakan kepentingan mereka untuk memperpanjang masa jabatan penguasa, dan ini sangat memprihatinkan di tengah kehidupan masyarakat ataupun kehidupan rakyat yang semakin sulit dan menginginkan adanya perubahan kepemimpinan. Mereka malah justru berkompromi untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Berbagai kritikan yang luar biasa itu seakan membuat mereka tidak mendengarnya. Bahkan mereka pergantian dari satu pejabat menyuarakan terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Mereka mendalilkan dengan berbagai macam alasan, dan ini sangat luar biasa sikap dan cara para elit ini yang tentunya sangat disayangkan ya. Rakyat yang berharap agar ada perubahan di negeri ini dengan menginginkan agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi, sehingga rakyat bisa memutuskan atau menetapkan pilihannya memilih calon yang diharapkan. Itu kemudian ada upaya untuk menghalangi, ada upaya untuk menutup ruang terlaksananya harapan masyarakat ataupun harapan rakyat tersebut. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Margarito Kamis, pakar hukum tata negara, dan coba kita lihat ya bagaimana tanggapan dan komentar-komentar warga terkait dengan pernyataan Lanyala yang meminta agar Jokowi segera mengeluarkan dekret yang itu tentunya imbalannya adalah masa jabatan presiden 3 periode. Dan ini banyak sekali komentar-komentar yang disampaikan oleh warganet menanggapi beredanya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI itu. Dan kita lihat ya, ada beragam komentar yang disampaikan oleh mereka. Dari damai, manusia sebenarnya sudah bisa ditangkap karena selalu saja menghembuskan wacana 3 periode yang jelas-jelas melawan konstitusi. Pengkhianat demokrasi adalah pengkhianat bangsa. Kemudian dari Endang Moro, sudah tahu undang-undangnya hanya 2 periode kok masih aja ngotot sih. Kemudian dari Rustam Latif, kan aku juga heran setiap pejabat yang mendekati entah tujuan apa, pulangnya seperti orang terhipnotis hilang kesadarannya, lalu dengan merasa tidak berdosa menyetujui 3 periode. Ada sesuatu yang dimiliki Jokowi membuat orang hilang kesadarannya.
Kemudian dari Mbah, sebenarnya Pak Jokowi sendiri tidak berharap sekali untuk 3 periode, hanya orang-orang di lingkarannya harus bertanggung jawab memuluskan proyek oleh para oligarki. Lanjut apa? Masuk bui di KPK kan memang enteng menghadapi oligarki. Ingat kalau sudah ada komunikasi itu berat. Kemudian dari Nabil Fayyad, gak usah macam-macam kalau rakyat sampai marah, bahaya loh Pak. Ya memang wacana terkait dengan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu ini belakangan ini sudah mendapat sorotan publik yang luar biasa. Banyak pihak yang justru menyoroti dan mengkritisi wacana perpanjangan masa jabatan dan juga penundaan pemilu tersebut. Dan kita lihat ya, masih banyak sekali komentar-komentar warganet yang menanggapi pernyataan dari ketua DPD itu. Dari Tito Ilmiawan, kita akan membawa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan, baik itu yang memberi usul maupun yang menyetujuinya. Pepatah bilang, jika ada orang ragu kemudian diberi saran yang sesat dan dilaksanakan, maka pemberi saran dosanya melebihi yang melakukan kesesatan. Ya demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.